Insiden lemparan ke pemain cadangan, serahkan putusan ke Komdis. Arema FC kecewa usai lawan Persik Kediri di pekan 15 BRI Liga 1 2024-2025. Kekecewaan tersebut tidak hanya karena hasil kekalahan, tapi situasi di lapangan yang tidak aman bagi pemain Singoedan karena adanya insiden pelemparan ke arah pemain di pinggir lapangan. Insiden ini terjadi di babak kedua ketika para pemain cadangan Arema FC melakukan pemanasan di belakang gawang sisi selatan. Rifat Marasabesi dan kawan-kawan mendapatkan lemparan botol, bahkan ada supporter yang turun ke belakang gawang mendekati pemain. Protes keras dilakukan tim Arema FC di laga tersebut, mulai dari kapten tim Alfarizi, tim pelatih hingga manajer tim Wibi Dwi Andrias. Akhirnya pemain diperbolehkan menjalani pemanasan tepat di sisi bench Arema FC. Manajer tim Arema FC Wibi Andrias mengatakan, protes memang dilakukan di lapangan, sebab keamanan dan kenyamanan tim Arema sebagai tamu terganggu. Dia berharap ada kedewasaan dan tak akan terulang lagi hal yang sama di kemudian hari. Semoga tidak terulang kembali, karena itu mempengaruhi pemain kami, tuturnya. Terkait langkah apa yang dilakukan oleh Arema FC, bos NZR Group ini memberikan jawaban diplomatis. Dia tak mau memberikan pernyataan pasti seperti laporan, namun percaya pada kinerja Komdis. Kita serahkan pada Komdis, tegasnya. William Marsilio cedera setelah pertandingan Persik versus Arema FC. Pertandingan Persik versus Arema FC beberapa waktu lalu, tak hanya memberikan kekalahan bagi Arema FC. Laga tersebut juga menyebabkan Arema FC untuk sementara menepikan playmaker andalannya, William Marsilio, karena cedera. Seperti diketahui, dalam pertandingan itu, William Marsilio harus ditarik keluar pada menit 25, posisinya digantikan oleh M. Rafli, yang didapuk untuk menjadi suksesornya sebagai pengatur serangan. Kondisi ini cukup jarang dilakukan oleh pelatih Arema FC Joel Corneli untuk mengganti pemain di menit awal pertandingan, namun ternyata, William Marsilio harus mengalami cedera sehingga harus ditarik keluar lapangan. Kabar ini pun dibenarkan oleh fisioterapi Arema FC Reta Aroyan. William mengalami cedera aduktor, tulis Reta saat dikonfirmasi oleh Surya pada Selasa malam, tanggal 17 Desember tahun 2024. Dihimpun dari berbagai sumber, aduktor adalah sekelompok otot yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh ke arah tengah atau ke bagian tubuh lain. Otot aduktor terletak di paha bagian dalam dan membentang dari tulang panggul hingga ke lutut. Bisa disimpulkan, bahwa pemain flamboyan itu sedang mengalami masalah serius di bagian selangkangan pahanya. Kini, tim dokter Arema FC sedang melakukan penanganan terkait cedera yang dialami oleh pemain bernomor punggung 10 itu. Secara spesifik kami masih belum tahu, karena saat ini masih dicek oleh dokter, kata Reta. 2 laga menghilang, bek Arema FC ternyata cedera panjang. Pelatih Arema FC, Joel Corneli mengatakan jika Thales tengah berkutat dengan cedera pinggul, cedera ini didapatkan pemain 31 tahun ini sebelum pertandingan melawan Persis Solo pada Kamis, tanggal 12 Desember tahun 2024. Kita tidak mau mengambil resiko dengan memaksa memainkan pemain yang cedera, jadi kita istirahat Thales sampai dia benar-benar pulih, terangnya saat dikonfirmasi pada Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Cedera yang dialami Thales tampaknya cukup parah. Hal ini diungkapkan oleh dokter tim Arema FC, Nanang Triwahyudi. Thales diprediksi tidak akan bermain sampai putaran pertama Liga 1 musim 2024-2025 berakhir. Arema FC sendiri menyisakan laga melawan PSBS Biak dan Semen Padang di putaran pertama ini. Kemungkinan Thales harus menepi sampai putaran pertama Liga selesai, karena proses pemulihannya diperkirakan sampai 2 pekan lagi, tandasnya. Kehadiran Thales Lira sendiri cukup krusial di tim Arema FC. Duetnya bersama Choi Bokyung jadi tembok kokoh di depan Lucas Frigeri. Terbukti 2 laga terakhir Arema FC berakhir mengecewakan dengan ditahan imbang Persis Solo di kandang, dan kalah di menit akhir saat bertamu ke kandang Persik Kediri.